at-taharatu fi hadhil mawadi'its thalas. Suci di 3 tempat. Yang pertama al-badanu, badan harus suci. Yang kedua as-saubu, pakaian harus suci. Yang ketiga adalah al-makan atau tempat harus suci. Jadi harus suci badan, pakaian, dan tempat. Ini kalau kita menunaikan sholat, maka tidak boleh tidak, 3-tiganya harus suci. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang perempuan yang di pakaiannya terdapat bekas darah, yakni darah haid atau nifas, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasuhnya, untuk menghilangkannya. Demikian pula ketika walamma shalla, ketika beliau sedang salat dzata yaumin, pada suatu hari, bi ashabihi, bersama para sahabatnya, wa alaihi ni'al, dan pada saat itu beliau mengenakan sendal. Jadi para sahabat Nabi dan para sahabat pada saat sholat mengenakan sendal. Maka kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, dulu Nabi pernah sholat pakai sendal, pernah sholat pakai sepatu. Jadi pernah sholat pakai sendal, pernah pakai sepatu. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia, ini juga menunjukkan bolehnya bagi kita untuk sholat pakai sandal atau sholat pakai sepatu, tentu dalam situasi yang memungkinkan. Contoh misalnya relawan kemanusiaan, ini kalau harus lepas sepatu repot, atau dia tim SAR, atau bisa jadi dia tentara yang sedang bertugas di pegunungan di tengah hutan, maka dia bisa mencontoh Nabi dan para sahabat, sholatnya tetap pakai sendal atau tetap pakai sepatu, sebagaimana praktek Nabi dan para sahabat. Nah, pada saat beliau sholat pakai sendalnya ini, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melepas sandalnya. Fakhala'an nas, maka para makmum juga melepas ni'alahum, sandal mereka. Falamma sallama, ketika beliau salam, sudah selesai sholat, sa'alahum, Nabi bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaan Nabi? Limadza khala'u ni'alahum. Jadi Nabi bertanya, mengapa mereka melepas sendal? Nah, maka jawaban mereka, qalu ra'ainaka khala'ta na'laika, kami melihatmu engkau melepas sendalmu. Jadi Nabi pada saat sholat tadi, pas mulai sholat beliau pakai sendal, tapi begitu di pertengahan sholat sendal beliau dilepas. Maka pada saat sendal beliau dilepas, makmumnya juga ikut melepas sendal. Begitu selesai sholat, Nabi mengucapkan salam, tengok ke makmum, loh kok sendalnya pada dilepas semua. Maka Nabi pun bertanya, kenapa kalian melepas sendal? Jawaban makmumnya, karena Nabi juga melepas sendal. Jadi makmumnya ini ikut imamnya. Maka Nabi kemudian berkata, apa kata Nabi? Nabi mengatakan, inna Jibrila atani fa akhbaroni anna fihima qadaron. Jibril datang kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwa di kedua sendalku terdapat najis. Jadi Jibril mengabarkan bahwa di kedua sendal Nabi itu terdapat najis, maka tidak perlu dibatalkan sholatnya, cukup dilepas sendalnya. Nah, sahabat tidak tahu kalau Nabi baru dapat kabar dari Jibril, padahal sendal para sahabat tidak terdapat najis, tapi mereka ikut melepas karena imamnya melepas sendal. Nah, ini adalah dalil bahwasanya tempatnya, pakaiannya harus suci dari najis. Fadalla hadza ala annahu la budda, ini menunjukkan keharusan
ministina bin najasah, untuk menjauhi najis. Ini adalah dalil bagi kita untuk menjauhi najis. Bapak dan saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, amal makan. Makan ini bahasa Arab ya, bukan makan bahasa Indonesia. Kalau makan bahasa Indonesia kan ma'am. Nah, makan di sini tempat. Jadi maka kalau Bapak Ibu pernah tindak haji atau umroh, itu ada misalnya istilah makani, ada istilah zamani. Nah, zamani itu waktu, kalau makani itu tempat. Nah, ada mikot, pengambilan niat yang sifatnya makani, dia harus terikat oleh suatu tempat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, adapun tempat dalilnya adalah anna a'rabiyan jaa, ada seorang Arab Badui. Jadi ada orang Arab Badui, Arab Ndiso, dia datang, jaa, datang, fabala fi ta'ifatim minal masjid. Dia datang ke masjid, ternyata di sudut masjid dia pipis. Jadi orang Arab Badui ini tiba-tiba pipis. Loh kok pipis di masjid? Namanya saja orang kampung, desa, dia tidak paham. Kalau paham tidak mungkin dia pipis di situ. Nah, maka orang Arab ini sebagaimana kita ketahui pada umumnya alaihimul jahil, pada umumnya mereka bodoh. Pada umumnya mereka tidak tahu apa-apa, lugu. Fasahabihin nas, maka orang-orang pun berteriak. Jadi ketika melihat orang pipis, maka orang-orang berteriak. Wa yazaruhu wa zajaruhu, dan mereka semua melarangnya. Jadi orang-orang berteriak dan melarangnya. Walakinnar Rasulu sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bihikmatihi nahahum, dengan hikmah melarang orang yang melarang itu, melarang orang yang berteriak itu. Wa qala, dan Nabi berkata, utrukuhu, biarkan dia. Jadi biar menyelesaikan pipisnya. Jadi biar menyelesaikan pipisnya. Betapa bijaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang masuk masjid tapi malah pipis. Dan Nabi bisa bijak padahal orang-orang sudah berteriak, ada yang mencegahnya. Nabi mengatakan biarkan dia, biar selesai pipisnya. Bapak, Ibu, kira-kira kalau di masjid ini ada orang musafir, dia nyetandarno sepeda motor, tahu-tahu masuk masjid pipis, diapain kira-kira? Ya, diapakno Pak? Oh gitu. Ya. Baik. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat bijaksana. Falamma qada, ketika dia sudah selesai dari baulnya, dari pipisnya, ta'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memanggil orang ini. Wa qala lahu, dan Nabi menasihatinya. Jadi orang ini setelah selesai dipanggil dan dinasihati. Apa nasihatnya? Inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini la yasluh fiha syai' minal adza awil qadar, tidak boleh ada kotoran atau ada najis. Jadi masjid ini tidak boleh ada kotoran atau ada najis. Innama hiya lis-sholati wa tasbihi wa qiraatil Qur'an. Karena masjid ini digunakan untuk sholat, untuk tasbih, dan untuk membaca Al-Qur'an. Maka hendaknya tempat sholatnya harus suci, jauh dari kotoran, jauh dari najis. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-a'rabi, maka orang Arab Badui ini kemudian berdoa. Apa doanya? Dia mohon agar, ya Allah, rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad. Jadi dia kemudian berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan juga rahmatilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya
satu sisi dalil, nanti ada banyak sisi pendalilan dari hadis ini, tapi kita ambil satu sisi, yaitu pendalilan dari hadis ini bahwa tempat pada saat kita sholat hendaknya dia tempat yang suci, dia terbebas dari najis. Adapun yang ketiga, suci badannya. Jadi tadi pakaian sholatnya, sendal mewakili pakaian ya, kemudian tempatnya, kemudian bagaimana badannya. Badannya juga demikian, badannya juga harus suci. Kalau sendal tadi ini gambaran pakaian, karena itu dikenakan. Adapun masjid tadi dalil mengenai masalah tempat. Adapun badan, dalam sahih disebutkan dari hadis Abdullah ibn Abbas, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Lalu Rasul bersabda, innahuma, sesungguhnya keduanya benar-benar disiksa, wa ma yu'adzabani fi kabir, sebenarnya keduanya itu tidak disiksa dalam perkara yang besar, tapi dosanya besar nih. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, jadi perkaranya sepele, salah satunya fakana la yastabri minal baul, karena tidak bersih pada saat pipis, pada saat istinja, jadi pipisnya tidak dibersihkan. Ini salah satu sebab siksa kubur. Maka Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan pada saat sholat kita terbebas dari najis pipis ini, karena ini termasuk ammatu adzabil qabri, termasuk mayoritas siksa kubur. Jadi mayoritas siksa kubur itu disebabkan oleh pipis yang tidak bersih atau najis pada saat pipis masih digunakan untuk ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga tidak boleh kita terjatuh dalam perkara ini. Nah, adapun yang kedua, ini bukan topik pembahasan kita. Kenapa tadi disisa kubur? Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimati bainan nas. Adapun yang kedua adalah karena suka mengadu domba. Maka sebab siksa kubur yang lain itu adalah adu domba. Nah, ini adalah dalil fadalla hadza, ini menunjukkan annahu la budda, bahwasanya wajib bagi kita untuk bersih, untuk suci minal baul, dari pipis. Nah, dan inilah menunjukkan bagi kita untuk menjauhi najis dari badan kita. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan pada saat kita ibadah itu tempatnya, kemudian pakaiannya dan badannya bebas dari najis, karena ini termasuk di antara syarat wajibnya, syarat sahnya sholat.